Halo guys, welcome back to my channel, Bang Dai Motovlog. Pertama gue cek dulu untuk bagasinya. Seperti biasa untuk pembukanya yaitu ditahan sebagian tengah lah ya, bagian tengah, terus dipencet tombolnya. Untuk kontaknya tadi bagian tengah dan pencet tombolnya, dan kita cek bagasinya lumayan lebar. Ini cukup lah untuk tempat helm half face sih cukup, dan tempatnya begitu kayak elegan gitu, premium gitu lah ya. Lihat untuk tutup bensinnya ada informasi gasolinnya, jadi ada tulisan gasolin. Jadi ini adalah motor Vespa guys. Ini improvement dari Vespa jadul, brand motor Italia ini ya. Jadi tahu sendiri lah ya kalau brand-brand motor Italia itu mempunyai gengsi tersendiri gitu. Dan motor ini 150 cc ABS gitu loh. Jadi ini merupakan perpaduan antara motor gaya klasik ya, gayanya tetap klasik kayak yang pernah gue review sebelumnya itu yang warna biru, tapi waktu itu mati-mati karena setelan gasnya kecil kan, dan baru pertama kali pakai Vespa, dan itu masih pakai gigi gitu kan di tangan. Jadi kalau baru pertama kali pasti canggung, makanya wajar waktu itu Bang De review pertama kali ngerasain Vespa itu mati-mati. Tapi kalau ini ibaratnya kita udah kayak motor matic biasa gitu aja gitu loh, udah kayak naik Beat, naik Vario, NMAX gitu segala macem. Cuman motor ini tuh terasa tinggi banget guys. Itu kalau dilihatin mungkin biasa aja ya, tapi ini tinggi banget. Nanti saya kasih tahu deh, untuk saya yang tinggi 172 aja kakinya tuh pas banget gitu loh. Maksudnya pas lempeng banget gitu, nggak ada sisa-sisanya gitu. Nah ini adalah motor Vespa Sprint 150 EZ ABS. Nggak tahu ya ini bacanya EZ atau EZ. Cuman untuk pengertian EZ itu sendiri adalah Italian Green Experience Technology. Nah, jadi di situ diklaim lebih irit bahan bakar, dan kemudian untuk tarikannya tuh enak gitu loh. Cuman kalau saya rasain ini ya, ini tuh torsi bawahnya dapat banget gitu loh. Jadi memang sebenarnya motor ini itu ditujukan di pasar perkotaan gitu loh. Jadi perkotaan kan dia mobilitasnya tinggi gitu, macet, stop and go. Jadi buat di lapangan seperti itu, maksudnya di jalan-jalan seperti itu, ini oke banget motor nih. Cuman kelemahannya motor ini nggak bisa buat kebut guys gitu loh. Di luar dari bensin yang irit, handlingnya oke, posisi duduknya enak, itu sangat fun to ride banget lah ya. Jadi ini memang motor santai gitu loh, motor santai yang mana menyukai gaya klasik. Ini kan desainnya kan tak lekang oleh waktu nih, desain kayak gini nih masih sama gitu loh, desainnya tuh sama kayak Vespa jadul gitu loh, kayak nggak perubahannya malah lebih mewah gitu loh. Dan ini juga body platnya tuh dipertahankan itu. Jadi ini tuh rasanya pertama gue naik ini tuh enak banget gitu loh. Ibaratnya kalian ini nih, ibarat merek pecah belah tuh biasa pakai Lion Star, terus kalian pakai Tupperware. Nah ini nih, jadi ini tuh kayak Tupperware tuh. Kalau kayak motor-motor ya tau lah, kayak produk seberang, nggak usah sebutin namanya, itu kan kayak plastik banget tuh gitu kan. Apalagi yang sayap mengepang gitu kan, kayak plastik banget gitu kan. Tapi kalau ini tuh beda banget. Ini juga casing tombol-tombolnya itu di finishing dengan chrome gitu loh. Jadi keren. Gue mencet tombolnya aja tuh
udah kerasa beda gitu loh. Jadi keren sih, keren. Ini jadi pabrikan Italia ini emang beda gitu, berbeda. Tapi ini kalau kalau di compare dengan motor-motor matic, ini kan udah termasuk motor matic ya, sekelasnya seperti motor mungkin Vario, NMAX, PCX gitu. Yang padahal ini tuh lebih mahal dari semua motor itu. Ini fiturnya tetap kalah gitu. Kalau dari segi fitur kalah, apalagi kalau untuk speednya, ini tuh saya maksimal 80 itu udah ngap gitu loh. Mau lebih ke 80 itu udah nggak, kalau kata ownernya sih bisa sampai 110, tapi kita butuh space jalan yang longgar gitu loh, yang kosong banget, baru kita bisa ngejar tuh kecepatan di atas 100 atau 110 itu tadi. Cuman kalau di jalan ini kan di jalan umum juga, cuman ini kan udah banyak kendaraannya jarang nih. Cuman saya buat ngejar ke 10 100 ke atas saja 110 nggak dapat gitu. Dan saya nggak begitu berani juga karena ini kan motor pinjaman ya, kalau takutnya kagok atau gimana kan. Cuman kalau coba saya betot kurang sih. Untuk respons bawahnya sih oke, tarikan bawahnya. Cuman kalau untuk ke atas itu agak susah ngejarnya. Dan motor ini speedometernya itu dipadukan dari ini analog dan digital ya. Nah, dan pertama kali saya naik motor ini itu sih yang saya pertama rasain tuh, handlingnya tuh beda banget, terasa berat tapi enteng gitu. Gimana, susah ngomongnya. Jadi antep gitu loh. Bahasa Jawa ini tuh antep, ibaratnya itu tadi kalian pegang Lion Start terus pegang Tupperware kan antep tuh ya. Dan tinggi banget itu tadi. Kemudian ini diklaim BBM-nya irit. Di atas kertas tertulis 30 sampai 32 km per liter guys. Selain itu gayanya sih, ini jadi tuh kayak ibaratnya tuh jual brand sih. Vespa itu jual brand gitu. Jadi rasanya tuh kita punya gengsi tersendiri gitu. Ibaratnya kita pakai handphone iPhone lah ya kan, semua udah pada tahu iPhone kan. Jadi kita bawanya tuh terasa ya kegantengannya naik 100% ya. Dan ini saya kasih tahu untuk gambaran tingginya nih. Coba saya minggir dulu sebentar. Jadi saya ini tingginya 172 cm. Ini untuk tingginya sendiri tuh, saya napaknya gila tuh kan, lempeng banget gitu loh, udah nggak ada celah gitu, udah nggak ada nekuk-nekukan. Posisinya enak sih waktu kita kakinya naik ke atas tuh enak gitu, nggak ada pegel-pegelan sih. Ini buat touring enak, cuman touring santai ya, nggak bisa kebut-kebutan. Kalau touring sama motor-motor 2,5 ya nggak ke Uber. Ya mungkin itu aja ya, itu review singkat lah ya, karena gue nggak begitu paham Vespa, tapi gue seneng gitu loh, seneng lihat klasik itu, seneng ya. Cuma untuk ini nih, untuk harganya ya, ini untuk harganya perlu kalian tahu itu 40 juta ke atas guys. 40 ada yang beberapa sumber ada yang mengatakan 48, 45an, pokoknya di atas 40 lah ya. Kalau saya nanya langsung ke ownernya sih nggak enak juga sih, kayaknya dia juga kayaknya merahasiakan. Cuman 40 sih up dari 40 gitu loh. Jadi ibaratnya sama NMAX itu nambah 20 juta lah ya. Oh sorry nambah 10-an lah, 10 juta, hampir 20 sih kan 45, 48an mungkin ya. Jadi nambahnya sekitar itulah 15 jutaan lah. Kalau menurut kantong-kantong masyarakat kecil itu seperti saya ya, ini bukan mau orang lain, maksudnya kantong masyarakat kecil seperti saya sih ya, mending beli NMAX atau PCX gitu. Tapi kalau bagi orang yang punya gaya tersendiri gitu dan punya uang yang lebih ya, ini cocok banget gitu loh. Bahkan perlu diketahui ini kalau dia kerjasama dengan artis ternama gitu, kayak apa yang direview Ridwan Hanif itu, ada yang 1,3 miliar gitu, gila. Dia tuh ex Jordan atau apa gitu, pokoknya boleh kalian cek lah di kanal YouTube-nya Ridwan Hanif tuh, gila. Itu sama aja gitu loh, malah dia tuh 125 cc gitu, pajaknya biasa, nggak kena pajak motor mewah enggak gitu, tapi harganya gila 1,3 M. Dan ini kalau dihitung-hitung, kalau di-compare ya ini lebih tinggi dari itu. Ini 150 cc ABS gitu kan. Tapi di atas ini masih ada seri S ya, tipe S itu yaitu peleknya itu dia warna hitam total gitu kan, hitam, dan kemudian ada emblem S-nya gitu loh. Dan joknya pun berbeda gitu, dia ada garis-garisnya, garis horizontal gitu kan. Dan mungkin ada terbuat dari beludru gitu, kulit gitu ya. Dan kalau untuk fitur sih
sama aja, cuman pelengkapnya itu lebih banyak gitu loh. Kayak ada soket colokan handphonenya, ada konsol boxnya gitu, apa namanya kalau di box depan gitu loh. Cuman yang tipe ABS yang saya review ini udah ini sih, udah fitur lengkap kalau dibanding dengan Vespa sebelumnya. Tapi kalau dibanding dengan motor matic sekelasnya seperti NMAX, PCX dan sebagainya, ya ini kalah jauh gitu kan. Produksi motor Jepang kan emang ibaratnya dia memberikan fitur yang lengkap dan kemudian harganya lebih murah gitu. Tapi ya itu tadi, kadang kan untuk material-materialnya sedikit kerupuk gitu kan. Kalau ini dijamin deh, ini plat semua dan ini juga pokoknya terkesan mewah semua lah, elegan lah ya. Mantap nih motor nih. Jadi buat koleksi bisa, buat santai-santai, buat pergi ke Indomart, Alfamart, oke lah ya. Kemungkinan ini motor ini kelak 10 atau 20 tahun ke depan nih bakal jadi koleksi ini motor nih. Mantap.